Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tidak pernah aku mengharapkan bahwa kamu benar-benar memiliki pedang abadi surgawi, kata Bailey Suankong. Sepertinya kamu juga mengenali pedang abadi surgawi ini, kata si Men Feixue. Oh, tentu saja, balas Bailey Suankong sambil terkekeh. Kemudian, dia berkata, menurut legenda, 56.623 tahun yang lalu, di wilayah tenggara Tanah Suci Martialism itu adalah Gunung Maotian. Di dalam Gunung Maotian, di sana ada seorang ahli tersembunyi. Meskipun pria itu memiliki tingkat kultivasi biasa, dia adalah seorang spiritualis dunia tingkat Grandmaster. Dia hanya kurang sedikit dari spiritualis dunia yang diselubungi oleh tanda naga. Dia memasuki pelatihan tertutup di Gunung Maotian, itu semua demi bisa mencapai terobosan dan menjadi spiritualis dunia jubah tanda naga, itu agar dia bisa membalas dendam. Suatu hari, sebuah batu besar jatuh dari langit dan mendarat di Gunung Maotian. Batu itu bukan masalah kecil. Kecelakaannya menyebabkan lautan api yang menyebar ke segala arah. Segala sesuatu di Gunung Maotian, terlepas dari apakah itu rumput ataupun binatang, semuanya terbakar habis oleh api itu. Gunung itu terbakar hingga menjadi jurang. Api yang menyala dan asap tebal mencapai langit. Hal ini membangunkan seorang ahli tersembunyi yang ada di pelatihan tertutup itu. Meskipun dia berhasil menghindari bencana, tapi dia tidak dapat memadamkan api tersebut. Hanya setelah api terbakar selama total 133 hari, barulah api itu mulai berangsur-angsur padam. Setelah api padam, ahli tersembunyi itu mulai mencari penyebab kebakaran itu. Baru pada saat itulah, dia menemukan batu besar di jurang yang telah menjadi gunung. Hanya saja, batu besar itu bukan lagi batu besar. Sebaliknya, itu berubah menjadi prasasti perak. Prasasti itu tampaknya terbuat dari perak. Namun setelah itu, ahli tersembunyi itu berhasil mengatakan dengan tatapan tunggalnya bahwa, prasasti itu bukanlah barang biasa. Namun sebaliknya, itu adalah harta karun. Tidak hanya prasasti itu terbuat dari bahan yang sangat ajaib, tapi ada juga teknik misterius untuk kultivasi bela diri, dan teknik pedang keterampilan bela diri yang dicatat pada prasasti itu. Selain itu, keduanya juga sangat mendalam. Mereka begitu mendalam sehingga ahli misterius itu saja, meskipun dia dengan sepenuh hati fokus pada menguasai teknik spiritual, itu tergoda oleh teknik misterius dan teknik pedang begitu dia melihat mereka. Sejak hari itulah, dia tidak lagi repot-repot mempelajari teknik spiritual, dan mulai mempelajari teknik-teknik dan pedang itu secara cermat. Setelah berada di pelatihan tertutup untuk waktu yang lama, dia akhirnya berhasil mencapai terobosan. Meskipun dia tidak berhasil menjadi spiritualis dunia dengan jubah tanda naga, tapi dia menjadi kaisar bela diri. Menggunakan kekuatan kaisar marsial dan teknik misterius, serta teknik pedang yang direkam pada prasasti itu, dia pun berhasil memenggal musuh besarnya dan membalas dendam. Pertempuran itu langsung membuatnya terkenal. Namun sayangnya, dia tidak puas hanya dengan itu saja. Alasan untuk itu adalah, karena meskipun dia telah menemukan bahwa teknik misterius itu sangat luar biasa, dan teknik pedang itu juga sangat kuat, tapi dia tidak memiliki pedang yang bisa mengeluarkan potensi penuh dari tekniknya. Jadi, tepat setelah menjadi terkenal, dia menghilang sekali lagi. Dan bahkan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Hanya setelah 5.500 tahun berlalu, ketika orang-orang di dunia sudah lupa atau akan melupakannya, barulah ia muncul kembali. Pada saat itulah, dia telah menjadi spiritualis dunia jubah tanda naga. Selain itu, kultivasinya juga menjadi lebih kuat. Namun aspek yang paling kuat darinya adalah pedang di tangannya, yaitu pedang abadi surgawi tersebut. Ternyata dia telah mengikuti pelatihan tertutup selama bertahun-tahun hanya untuk mempelajari teknik penyempurnaan persenjataan dengan cermat, sehingga dia bisa mengubah prasasti itu menjadi persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap.
Selanjutnya, dia pun berhasil. Dia akhirnya menyebutkan pedang yang telah dia sempurnakan, yaitu Heavenly Immortal Sword. Mengandalkan pedang abadi surgawi dan teknik pedang abadi surgawi, ia bergerak tanpa hambatan melalui tanah suci martialism. Setelahnya, jarang ada orang yang mampu melawannya. Lebih jauh lagi, dia fokus hanya membunuh pelaku kejahatan, dan membuat pelaku kejahatan yang tak terhitung jumlahnya merasa takut setelah menyebut-nyebut namanya. Karena itulah, ia kemudian dikenal sebagai pendekar abadi surgawi. Kemudian, ketika pendekar abadi surgawi mencapai akhir hidupnya, dia mengukir teknik pedang dari prasasti itu, yaitu teknik pedang abadi surgawi ke pedang abadi surgawi. Menurut rumor yang beredar, selama seseorang mendapatkan pedang abadi surgawi, seseorang akan dapat memperoleh ajaran pendekar pedang abadi surgawi, dan juga ajaran prasasti dunia luar itu. Dan justru itulah yang menyebabkan ketenaran pedang abadi surgawi. Bailey Xuankong menjelaskan dengan sangat serius. Aku tidak akan pernah berpikir, bahwa pedang abadi surgawi benar-benar memiliki asal seperti itu. Benarkah seperti itu? Seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, banyak orang yang hadir merasa terkejut. Meskipun mereka telah mendengar tentang ketenaran pedang abadi surgawi, tapi mereka hanya tahu kekuatan pedang abadi surgawi itu sendiri, dan bukan cerita ini. Sementara aku tidak tahu tentang keaslian ceritamu, tapi pedang abadi surgawi ini memang berisi teknik pedang yang disebut teknik pedang abadi surgawi, kata Simon Feixue saat dia menggerakkan pedangnya. Ini memang sangat benar. Tidak heran teknik pedang Simon Feixue seluar biasa ini. Jadi, itu sebenarnya juga terkait dengan pedang abadi surgawi, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, semua orang di kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke pedang abadi surgawi. Mata mereka terbuka lebar, dan banyak di antara mereka bahkan mulai menggunakan teknik khusus untuk memeriksa pedang abadi surgawi. Mereka memiliki penampilan yang sangat ingin melihat melalui pedang abadi surgawi. Alasan mengapa mereka bereaksi hingga sedemikian rupa adalah karena mereka ingin melihat teknik pedang abadi surgawi diukir pada pedang abadi surgawi oleh pendekar pedang abadi surgawi. Tapi sayangnya, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat melihat satu karakter pun, apalagi teknik pedang abadi surgawi. Tiba-tiba saja, Immortal Compass yang tidak berbicara dalam waktu yang sangat lama, ia pun berbicara dengan senyum berseri-seri. Semua orang, jangan repot-repot menyia-nyiakan usahamu, ucapnya. Mendengar kata-kata itu, kerumunan semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Immortal Compass. Mereka tahu bahwa Kompas Immortal yang merupakan karakter besar ini, pasti akan mengatakan sesuatu. Benar saja, Kompas Immortal berbicara lagi. Dan dia berkata secara perlahan. Kisah yang diriwayatkan oleh saudara itu tidak dibuat-buat. Namun sebaliknya, itulah yang sebenarnya. Hanya saja, teknik pedang abadi surgawi adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh penguasa pedang abadi surgawi. Semua orang, yang terbaik adalah tidak menyia-nyiakan usaha kamu. Jika tidak, bahkan jika kamu terlihat begitu keras sehingga kamu membutakan mata kamu masih tidak akan dapat melihat apapun. Apakah aku benar, teman kecil Simon? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kompas Immortal beralih ke Simon Feixue. Apa yang Immortal katakan adalah kebenaran. Akulah satu-satunya orang yang bisa melihat teknik pedang abadi surgawi. Ketika Simon Feixue berbicara, dia dengan sengaja melihat ke pedang abadi surgawi. Dia memiliki ekspresi yang sangat bangga di wajahnya, itu saat dia melakukan hal tersebut. Bersemangat. Pada saat ini, kerumunan meledak dengan riuh. Mereka semua merasa bahwa, bisa mendapatkan pedang abadi surgawi adalah keberuntungan. Namun untuk bisa menundukkan pedang abadi surgawi, itu adalah dengan kekuatan. Simon Feixue telah menaklukkan pedang itu. Meskipun dia beruntung, dia juga memiliki kekuatan. Kepada teman kecil Simon untuk dapat menaklukkan pedang abadi surgawi, bakatmu luar biasa. Kamu jenius yang langka. Namun sayangnya, senjata tetaplah senjata. Tidak peduli seberapa kuat mereka hanya aksesoris, dan mereka hanya kekuatan eksternal.
Agar kamu menggunakan pedang itu, sepertinya tidak adil bagi teman kecil Feng Xing, kata Baili Xuankong. Hehehe, itu adalah kemampuanku, bahwa aku memiliki pedang abadi surgawi. Apakah kamu menyarankan, agar aku tidak menggunakan apa yang aku miliki? Simen Feixue mencibir. Itu benar, senjata selalu menjadi bantuan terbesar bagi para kultivator bela diri. Nangong Longjian dari klan Nangong Kekaisaran, dia juga hanya mampu bergerak tanpa hambatan melalui tanah suci martialism, dan menjadi ahli yang luar biasa di zaman ini karena persenjataan kekaisaran. Untuk bisa mendapatkan senjata juga, itu merupakan simbol dari kekuatan kultivator bela diri. Untuk alasan apa kamu menyarankan, agar teman kecil Simen tidak menggunakan pedang abadi surgawi? Ucap leluhur Baili Xuankong. Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk menuntut itu? Master Moon Cloud City berbicara dengan mengejek. Bahkan kata-katanya itu penuh dengan kedengkian. Begitu kata-kata itu diucapkan, kerumunan kembali meledak. Selain itu, banyak orang mulai mengangguk. Mereka menyatakan persetujuan mereka, tentang sudut pandang Master Kota Moon Cloud. Semuanya, tolong jangan salah paham. Aku tidak mengatakan bahwa teman kecil Simen seharusnya tidak menggunakan pedang abadi surgawi. Hanya saja, aku berpikir tentang bagaimana teman kecil Simen dan teman kecil Feng Xing ini, yang keduanya adalah anggota luar biasa dari generasi muda, dan bahkan diberkati oleh surga. Pada awalnya, mereka berdua bisa memberikan kepada kita konfrontasi yang luar biasa antara dua orang dari generasi muda. Jika keseimbangan di antara mereka harus dihancurkan oleh satu pedang abadi surgawi, itu benar-benar akan sangat disayangkan. Jadi, aku ingin meminjamkan teman kecil Feng Xing Imperial Armament yang tidak lengkap untuk bertarung dengan teman kecil Simen, kata Baili Xuankong sambil tersenyum. Apa, pinjamkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap? Ucap leluhur Baili Xuankong. Mendengar kata-kata itu, banyak orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tatapan yang mereka tuju kepada Baili Xuankong, itu menjadi lebih rumit lagi. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, betapa berharganya mereka. Pria ini sebenarnya berencana untuk meminjamkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap kepada Feng Xing, seberapa borosnya dia. Master Moon Cloud City, apa yang aku rencanakan ini tidak melanggar aturan kan? Baili Xuankong bertanya pada Master Moon Cloud City dengan senyum berseri-seri. Pada saat ini, Master Moon Cloud City mulai sedikit mengernyit, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Mempertimbangkan sudut pandangnya sendiri, secara alami dia tidak akan berharap ada orang yang akan membantu Chu Feng. Namun ketika mempertimbangkan situasi umum, tidak ada alasan yang bisa ia gunakan untuk menghentikan Baili Xuankong. Merasa tak berdaya, akhirnya dia pun berkata, "Lakukan apa yang kamu inginkan," ucap Master Moon Cloud City. Teman kecil Feng Xing, tangkap senjata ini, ucap leluhur Baili Xuankong. Pada saat ini, Baili Xuankong tidak ragu-ragu. Dengan gelombang lengan bajunya, sinar merah gelap terbang ke arah Chu Feng. Chu Feng mengulurkan tangannya, dan segera meraih item itu. Kemudian, dia segera menggenggam tinjunya dengan hormat kepada Baili Xuankong dan berkata, "Terima kasih senior," ucap Chu Feng. Pada saat ini, apa yang tiba di tangan Chu Feng adalah senjata. Hanya saja, ketika melihat senjata itu, para penonton di sekitar panggung mulai mendesis. Dan bahkan ada orang yang mulai tertawa sambil mengayun-ayunkan tubuh mereka. Banyak orang dipenuhi dengan antisipasi ketika mereka mendengar bahwa Baili Xuankong akan meminjamkan Chu Feng sebuah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Mereka semua ingin melihat, seperti apa jenis persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang akan dipinjamkan pria mewah ini kepada Chu Feng. Namun pada saat ini, senjata yang telah tiba di tangan Chu Feng benar-benar tidak banyak. Itu adalah pedang panjang lebih dari 2 meter. Namun tidak peduli berapa lama orang melihatnya, pedang itu tidak terlihat seperti persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Alasan untuk itu adalah karena itu adalah pedang kayu merah gelap. Tidak hanya itu tidak memiliki tepian pedang,
bahkan permukaannya juga sangat bergelombang, dan tampaknya sangat lusuh. Itu bahkan tidak terlihat seperti pedang. Pedang seperti itu, jangankan menjadi persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai pedang yang nyata. Untuk mengatakan bahwa itu adalah pedang kayu, maka itu akan sangat menghargainya. Untuk menyebutnya tongkat kayu, bukankah itu lebih cocok? Dan di sini aku memikirkannya, senjata macam apa yang akan kamu pinjami? Setelah semua ini, ternyata itu adalah sepotong kayu yang lusuh. Mungkinkah kamu berencana untuk Feng Xing menggunakan sepotong kayu lusuh, untuk melawan pedang abadi surgawi aku? Aku benar-benar tidak tahu, apakah kamu mencoba untuk membantunya atau menyakitinya, ucap si Men Fei Xue sambil tertawa mengejek. Tawanya bahkan tumbuh semakin keras. Dia tanpa disengaja tertawa. Hanya saja, pedang kayu yang diberikan Bai Li Xuankong kepada Chu Feng benar-benar terlalu lucu. Dan di sini aku berpikir bahwa dia adalah individu yang boros, karena bersedia meminjamkan Feng Xing sebuah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Ternyata dia hanya berusaha membuat kita tertawa, hahaha, seru kerumunan. Pada saat ini, semakin banyak orang dari kerumunan mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak hanya menertawakan Bai Li Xuankong, tapi mereka juga menertawakan Chu Feng. Hahaha. Namun meski begitu, Bai Li Xuankong tidak marah dengan tawa dari kerumunan. Sebagai gantinya, dia juga mulai tertawa. Kemudian setelah itu, dia berkata, "Di sini aku berpikir, bahwa semua orang yang hadir adalah karakter tingkat puncak. Aku tidak pernah menyangka, kalau akan ada banyak orang sebodoh ini. Aku benar-benar kecewa," ucap leluhur Bai Li Xuankong. Itu sudah jelas sepotong kayu yang buruk. Namun kamu masih bersikeras mengatakan bahwa kami tidak tahu. Apakah kamu benar-benar menganggap kami orang bodoh? Kerumunan orang mengejek kata-kata Bai Li Xuankong. Mereka semua merasa bahwa Bai Li Xuankong mengoceh omong kosong. Karena bagaimanapun, banyak dari mereka yang memiliki teknik spiritual yang luar biasa. Sebagai spiritualis dunia, mereka dengan hati-hati mengamati pedang kayu di tangan Chu Feng, dan tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Dengan demikian, mereka yakin bahwa itu tidak lebih dari sebuah tongkat kayu. Kompas Immortal, dari cara aku melihatnya, di antara kerumunan yang hadir, kamu adalah orang yang paling terpelajar. Karena kamu tahu tentang kisah pedang abadi surgawi, aku kira kamu juga pernah mendengar pedang dewa jahat kan? Bai Li Xuankong bertanya pada Kompas Immortal. Pedang dewa jahat, seru kerumunan yang terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Dari ekspresi terkejut mereka, itu dapat dilihat bahwa mayoritas dari mereka belum pernah mendengar pedang dewa jahat sebelumnya. Tapi faktanya, bahkan Immortal Kompas terkejut ketika mendengar kata-kata pedang dewa jahat. Ekspresinya bahkan langsung berubah. Kemudian dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Hahaha, pedang dewa jahat, aku memang pernah mendengarnya sebelumnya. Namun ini bukan cerita, melainkan sebuah legenda," ucap Immortal Kompas. Pada saat ini, ekspresi terkejut pada kerumunan itu tumbuh lebih jelas. Terlepas dari jenis kelamin atau usia mereka, orang-orang di Tanah Suci Martialism semua suka mendengarkan legenda Tanah Suci Martialism. Karena bagaimanapun, mendengar tentang legenda akan dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Pedang dewa jahat adalah legenda yang sangat kuno. Menurut legenda, itu berasal dari masa yang sangat jauh. Itu terjadi setelah era kuno baru saja berlalu. Pada saat itu, dunia perlahan-lahan mulai pulih. Itu terjadi di era ketika para kultivator bela diri yang memburuk baru mulai muncul dalam kekuasaan lagi. Di era itu, Tuan belum lahir. Namun di era itu, sebuah eksistensi yang dapat dikualifikasikan untuk dikenal sebagai seorang penguasa telah lahir. Namun sayangnya, makhluk itu bukanlah manusia. Tapi sebaliknya, dia adalah binatang yang mengerikan. Tidak ada yang tahu jenis monster mengerikan macam apa dia. Alasan untuk itu adalah, karena dia hanya menunjukkan dirinya dalam kedok manusia. Yang diingat manusia tentang dia adalah, bahwa dia memiliki pedang merah tua di tangannya. Pedang itu sangat haus darah,
dan meminum darah adalah sifat keduanya. Semua orang yang mati karena pedang itu, maka mereka akan dihisap darahnya oleh pedang itu. Jadi, pedang itu menimbulkan ketakutan besar pada banyak orang. Adapun pedang itu adalah pedang dewa jahat. Justru karena pedang dewa jahat itu ada, orang yang mulai menyebut binatang buas itu sebagai dewa jahat. Menurut legenda juga, pada saat itu, dewa jahat adalah eksistensi yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun selain peri kuno. Beberapa orang mengatakan bahwa, dewa jahat memiliki kekuatan yang meluap-luap. Jika dia memegang persenjataan kekaisaran, bahkan peri era kuno tidak akan cocok untuknya. Dia akan menjadi penguasa era itu. Namun dengan kekuatan yang dimiliki dewa jahat saat itu juga tidak akan menjadi tugas yang sulit jika dia ingin mendapatkan persenjataan kekaisaran. Jadi, pepatah lain pun muncul. Yaitu bahwa bukan karena dewa jahat tidak mau mengganti senjatanya, tapi dia sendiri yang tidak dapat mengganti senjatanya. Alasan untuk itu adalah, karena dia hanya dapat mencapai prestasinya pada saat itu karena pedang dewa jahat itu. Jika dewa jahat tidak memiliki pedang dewa jahat, maka dia tidak akan sekuat itu. Setelah itu, dewa jahat tiba-tiba menghilang. Beberapa orang mengatakan bahwa, ia telah memutuskan untuk pensiun dari dunia kultivator bela diri. Beberapa ada yang mengatakan juga bahwa, dewa jahat telah dibunuh oleh peri kuno. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa, dewa jahat tidak dapat mengendalikan pedang dewa jahatnya, dan akhirnya dimangsa dan disempurnakan olehnya. Dengan berbagai teori ini, sangat sulit untuk menentukan kebenarannya. Karena faktanya, tidak ada yang tahu apakah legenda dewa jahat itu nyata atau tidak. Karena inilah, aku terutama bertanya pada beberapa temanku di antara peri kuno. Mereka juga tahu tentang legenda pedang dewa jahat itu. Namun karena faktanya bahwa itu terjadi begitu lama, bahkan mereka tidak dapat memastikan apakah legenda pedang dewa jahat itu nyata atau tidak. Namun satu hal yang pasti, di era yang diperintah oleh Kaisar Huang, seseorang menemukan pedang iblis di lokasi yang sangat terpencil. Pedang iblis itu memiliki kecerdasan. Setelah itu muncul, ia mulai membantai segalanya di depan pedang itu. Pedang itu sangat haus darah. Terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang, siapapun yang menemukan pedang itu akan menderita musibah. Setelah itu, 3 istana ras manusia bergandengan tangan untuk menghilangkan pedang itu. Meskipun 3 istana mampu menghilangkan pedang itu, tapi karena faktanya bahwa pedang itu sangat istimewa, dan ketiga istana memiliki motif tersembunyi, mereka tiba-tiba saja memutuskan untuk tidak menghilangkan pedang itu, dan malah mengambilnya untuk dirinya sendiri. Karena itulah, 3 istana akhirnya bertarung satu sama lain. Merebut kesempatan itu, pedang iblis pun lolos. Setelah itu, pedang iblis tidak pernah terdengar lagi. Karena faktanya bahwa pedang iblis juga berwarna merah, maka orang mengatakan bahwa pedang iblis adalah pedang dewa jahat milik dewa jahat, jelas Kompas Immortal. Tiba-tiba saja, seseorang dari Istana Hukum Surgawi berkata, "Kompas Immortal, kamu tidak bisa berkeliling membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Istana Hukum Surgawi kita belum pernah melakukan hal seperti itu. Immortal, aku tumbuh di Istana Raja Mortal, dan belum pernah mendengar tentang pedang iblis." Setelah itu, seseorang dari Istana Raja Mortal juga berbicara. Apa yang terjadi, itu sama sekali bukan sesuatu yang baik. Bahkan untuk 3 istana, pedang iblis adalah rahasia tersembunyi. Statusmu masih belum cukup tinggi. Bahkan jika kamu semua adalah orang-orang dari 3 istana, kamu secara alami tidak akan tahu tentang masalah ini, kata The Kompas Immortal dengan jijik. Kamu, orang-orang yang berbicara menentang Immortal Kompas sebelumnya, mereka pada marah padanya. Namun sayangnya, mereka tidak dapat menemukan pembenaran untuk membantahnya. Setelah semua, apa yang dikatakan Kompas Immortal sangat benar. Meskipun mereka adalah orang-orang dari 3 istana, tapi status mereka tidak tinggi sama sekali. Jadi, memang ada hal-hal yang tidak mereka ketahui. Saudaraku, kamu bertanya kepada aku tentang pedang dewa jahat, dan kamu tidak mungkin berencana untuk memberi tahu aku bahwa,
pedang kayu yang kamu pinjamkan kepada teman kecil Feng Xing adalah pedang dewa jahat yang legendaris itu kan? Tanya Kompas Immortal sambil tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.